Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Aprilianti dengan NIM 2286230012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kelompok kami yang berjudul Implikasi Pelanggaran Etika Politik terhadap Menurunnya Kepercayaan Publik di Era Globalisasi. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Rendahnya penegakan etika pejabat negara juga berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Misalnya, dalam ranah kekuasaan kehakiman, pelanggaran etika dapat menimbulkan kecurigaan publik terhadap keadilan putusan karena dianggap berpotensi dipengaruhi oleh kompromi politik. Etika bukan hanya pelengkap dari hukum saja, tetapi merupakan jiwa dan roh dari sistem politik dan pemerintahan. Tanpa etika, kekuasaan akan kehilangan arah moral, dan tanpa kepercayaan publik, demokrasi akan kehilangan legitimasinya. Oleh karena itu, penguatan etika publik di era globalisasi ini menjadi keniscayaan untuk membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya rakyat. Masuk ke bab 2, kajian teori. Yang pertama, etika politik menurut Kabertens adalah keseluruhan norma moral yang menentukan baik buruknya tindakan dan keputusan dalam bidang politik. Ia juga menekankan bahwasanya etika politik ini harus selalu dikaitkan dengan tujuan negara itu sendiri, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Etika politik juga berfungsi sebagai petunjuk arah dan alat kontrol moral bagi setiap subjek dan praktik politik. Lalu kajian teori yang kedua, menurut Malcolm Waters, mendefinisikan globalisasi ini sebagai proses sosial di mana kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya surut, dan orang menjadi semakin sadar bahwa mereka ini surut, dan definisinya ini menitik beratkan pada dimensi sosial dan kesadaran. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami ini menggunakan penelitian deskriptif, di mana peneliti deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena sebagaimana adanya, baik fenomena yang terjadi secara alamiah maupun yang merupakan hasil dari aktivitas manusia. Lalu pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Adapun objek dan subjek penelitiannya, subjeknya ini kami memilih di Kota Serang, Provinsi Banten, dan objeknya ini masyarakat terdidik, terutama kalangan mahasiswa dan generasi muda yang aktif mengikuti perkembangan politik. Adapun lembaganya yaitu BKPSDM, KNPI Kota Serang, dan Permahi. Dan teknik pengumpulan datanya kami menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika politik merupakan landasan moral yang sangat penting dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya di era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan meningkatnya partisipasi publik. Globalisasi ini memberikan pengaruh signifikan terhadap penerapan etika politik baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik yang lebih luas terhadap perilaku pejabat negara. Namun, di sisi lain, globalisasi juga melahirkan tantangan baru berupa pragmatisme politik, politik pencitraan, serta penyebaran informasi yang hoaks. Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen utama etika politik yang wajib dimiliki oleh politisi dan pejabat publik, yaitu integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Keempat komponen ini seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Namun dalam praktiknya, implementasi etika politik ini masih belum optimal. Banyak sekali pejabat publik yang mengabaikan prinsip integritas dan akuntabilitas demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa pelanggaran etika politik masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi, konflik kepentingan, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, serta ketidaknetralan aparatur negara. Faktor penyebab pelanggaran tersebut ini berasal dari lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman terhadap kode etik, budaya politik permisif, serta kuatnya dorongan kepentingan pribadi
yang bersifat sistematik ini menunjukkan bahwa persoalan etika politik itu tidak hanya berkaitan dengan moral individu, tetapi juga dengan struktur dan budaya politik yang belum sepenuhnya berorientasi pada nilai keadilan dan kepentingan publik. Masuk ke bab 5, kesimpulan atau penutup. Ya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwasanya pelanggaran etika politik secara nyata berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan peran besar media sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.